Oke, halo gimana semua kabarnya para pemakan segala, dan kembali lagi bersama saya Zen yang masih bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti berkacamata Nusantara tercinta. Kali ini Zen akan membawakan sebuah alur cerita Donghua nih yang berjudul Sekisar Seven edisi spesial, bercerita di mana kehidupan nyata para ayam sabung bertarung agar tidak dimasak. Dan sebelumnya tolong angkat tanganmu Segi, bantu channel kecil ini dengan klik-kliknya subreke dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan tanpa banyak spoiler, langsung saja kita ke ceritanya dan berkicrat. 爸爸，你看到了吧？我也可以继承你的剑法呀，你为什么这么狠心？ Kisah diawali di sebuah negeri bernama Xianu, di mana orang-orang di dalamnya masih mempertahankan gaya hidup kuno dan sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dan mereka berasumsi jika bisa mencapai tingkat tertinggi kungfu, maka senjata modern AK-17 Kirmontor rudal korit bukanlah tandingannya. Hal itu dibuktikan dengan orang tua berambut putih berjalan dengan tenang, dan tampak sebuah laras panjang mengincarnya dari atas tebing, dan tembakan pun dilesatkan. Iya, bak bisa mendengar lesatan peluru menembus angin. Pria tua itu dengan mudah membelah peluru besi itu. Bahkan tak hanya itu, dia melesatkan sebuah daun kering di dekatnya, melesat menembus kepala orang tersebut. Perkenalkan, Patwa itu dikenal dengan pendekar bunga prem, dan sebagai pendekar tak jarang pendekar lain datang untuk menantang adu kekuatan. Kali ini lawannya adalah pendekar dengan sebutan tombak penakluk. Dengan memulai serangan, dia mencoba menghunuskan tombaknya. Iya, dengan sebuah lirikan tajam, tombak itu pun patah hanya menggunakan dengan matanya. Perkenalkan gadis kecil ini, dia putri ke-13 dari pendekar pedang bunga prem. Sebut saja Nurul namanya. Dan itu pertama kalinya Nurul melihat ayahnya bertarung, dan dia merasa penasaran dengan sebuah patahan tombak yang menancap. Dan saat itu jugalah patahan tombak itu menjadi pedang pertamanya. Semenjak itu dia berusaha bagaimana menjadi pendekar, meniru bagaimana cara ayahnya bertarung dengan membelah buah-buahan sebagai latihannya. Tapi sayang, sebuah melon gagal ditebas hingga terjatuh menancap tepat di kakinya. Iya, sorry, gak usah emosi, bukan melon, tapi semangka. Lanjut. Tapi walaupun orang tuanya mengabaikan Nurul masih semangat untuk menjadi pendekar. Dan diketahui pendekar bunga prem mempunyai 13 putri, dan tak ada satupun anak laki-laki yang ia miliki. Walaupun begitu, kemampuan pedangnya tak ia warisi pada semua putrinya, karena menurutnya wanita mustahil bisa mencapai puncak ahli pedang, dan bahkan tak mau mewarisi dari orang luar manapun. Tapi pada suatu hari, pendekar bunga prem menikah lagi dengan wanita lain, dan sangat senang ketika ia mendapatkan bayi laki-laki pertamanya. Wajah bahagia yang tak pernah dilihat oleh Nurul. Dan saat itulah ibunya merasa gagal dan mengajak Nurul pergi meninggalkan ayahnya. Tapi pada suatu ketika musuh-musuh ayahnya melihat istri pendekar bunga prem sendirian. Tak tinggal diam, dia ingin membuat gara-gara dengan istrinya dengan menghantam Nurul hingga jauh. Dan saat serangan akan dilayangkan, iya, tapi sebuah pedang menancap di kaki si gundul. Dan dengan kemampuan latihannya selama ini, ia berusaha melindungi ibunya, dan si gundul langsung memulai pertarungan. Dan tak mau menyerah dengan keadaan, Nurul kembali bangkit dan mengikat pedang dengan ujung rambutnya dan mencoba melawan hingga berhasil melumpuhkan satu titik tepat di perutnya. Hingga serangan kedua dilesatkan berhasil ditangkis, tapi sayang, Nurul sudah berada di tepat di belakangnya. Dengan mempelajari ilmu ayahnya memindahkan ketajaman pedang pada sebuah ranting, ia berhasil melukai kaki si gundul. Celup.
Iya, akhirnya pria gendut itu berhasil dilumpuhkan. Tapi di sisi lain Nurul berharap jika hanya bisa menyaksikan keberhasilannya melumpuhkan musuh ini dan bisa membuatnya bangga. Tapi tiba-tiba ada pedang musuh lain yang mengendus ibunya. Dengan menangis Nurul menghampiri ibunya, tapi sebuah rantai gada musuh menghantam tepat di kepalanya. Hingga ia tak sadarkan diri sesaat. Dan saat pria ini ingin mengakhiri Nurul, ya, tiba-tiba gada membelah dan pria bertopeng membunuh mereka dengan mudah. Pria itu mengaku bahwa dia adalah pembunuh bayaran, dan Nurul yang tak peduli akan hal tersebut, ia memohon untuk melatihnya kungfu. Tak peduli harus jadi pembunuh bayaran sekalipun, untuk membalaskan dendamnya pada semua pendekar termasuk ayahnya. Berpindah pada sebuah tutorial cara memasak ayam rebus. Pukul ayam sampai meninggal kalam barzah. Setelah yasinan rebus ayam hingga 3 menit. Setelah itu bugilkan badannya, berikan irisan bawang merah serta kulitnya. Masukkan jasad ayam ke pemanggaman. Setelah itu dimutilasi dan hidangkan dengan saus kecap yang gak asin dan siap dimakan. Ya, tapi sayang itu mimpi buruk dari seekor ayam biru bernama Daibo. Ini yang dia tinggal di sebuah peternakan. Dan temannya juga yang berleher panjang bernama Dave. Dia bercerita pada Daibo jika dirinya akan ikut dalam pertarungan sabung ayam yang akan diadakan oleh bos peternakan. Jelas Daibo melarang niat Dave karena hal itu sangatlah berbahaya, karena pertarungan itu selalu berakhir salah satu ayam yang mati. Ayam kecil ini adalah anaknya Dave, namanya Xiaofei, yang baru saja ibunya meninggal dimasak kemarin. Dan terungkap alasan Dave mengikuti sabung ayam karena demi anaknya. Karena faktanya di dunia perayaman ayam yang biasa-biasa saja pada akhirnya akan dimakan. Tapi berbeda dengan ayam petarung, keturunannya akan dirawat dan dibesarkan untuk penerus sang ayah menjadi petarung. Dan itulah harapan Dave, berharap Xiaofei bisa dibesarkan dengan baik supaya tidak berakhir tragis seperti ibunya yang menjadi ayam bakar rica-rica. Dan misi Dave sekarang adalah mengalahkan juara bertahan sekarang yang bernama Raja Pegar. Singkat cerita, hari sabung ayam dimulai dan tampak juara bertahan 3 kali berturut-turut. Ya, dia yang bernama Raja Pegar. Dan di sisi lain ada Dave yang berusaha tenang dan harus bertahan 15 menit dari serangan Raja Pegar sesuai aturan. Dan tampak Daibo yang menyemangati hingga detik pertama dimulai. Dave sudah terkena pukulan dari Raja Pegar. Ya, hal itu membuatnya terhempas dan sulit bergerak karena beberapa tulangnya yang patah. Sempat diperingati Daibo untuk menyerah saja, tapi Dave yang tak mau menyerah dengan keadaan karena selain takut dimasak masih ada anaknya yang harus dibesarkan. Takut dipilok dijual di sekolahan. Hingga Dave melesat kencang dan menghitung pergerakan lawan untuk mengurangi hantaman. Hingga di sebuah titik temu paruh Dave berhasil mendarat di pipi Raja Pegar. Ya, namun waktu masih berjalan hingga Raja Pegar yang pipinya dicium cowok padahal dia cowok membuatnya semakin serius berambisi untuk menyerang. Dan Dave yang menyadari jika akan mustahil menang dengan mental musuh yang mulai memanas, Dave harus mengambil resiko yang wajahnya harus rela sebagai titik sasaran utama. Ya, dengan situasi kepala hancur membuat musuh tak menyadari jika serangan sesungguhnya Dave berlanjut pada kaki cekernya. Dan hal itu berhasil membuat 1 biji bola matanya Raja Pegar yang membuatnya ia hilang kendali pada dirinya. Dan Dave yang terus menganalisa situasi hingga jika mata ayam ada di samping kepalanya dan yang satu buta pasti akan ada titik butanya. Dan ia mematahkan jarinya adalah bagian serangan yang tak terduga. Hingga penonton semakin bersemangat, tapi Dave yang masih berdiri mematung karena sebagian tulang di tubuhnya mengalami patah tulang, sedangkan waktu tersisa 3 menit lagi. Dan di sisi lain tampak bos peternakan yang merasa salah menilai Dave. Tapi dengan situasi seperti ini Raja Pegar melakukan vaksin mandiri dengan doping atau meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat hingga tiba-tiba dia langsung mencekik dan terus berorasi atas kekesalannya hingga tak sadar jika waktu telah usai.
Merasa tak peduli dengan waktu, Raja Pegar terus memberikan bogoman mentahnya pada Daifei. Yang hal itu membuat Daibu sangat kesal padahal waktu telah usai. Yang faktanya waktu 15 menit pertarungan itu bukanlah peraturan yang serius. Dan yang diinginkan penonton adalah siapa yang bertahan dan siapa yang harus mati. Usai pertarungan dengan disertai hujan, Daibu harus menerima fakta bahwa sahabatnya mati dengan cara yang tragis. Dan Daibu tetap menganggap jika Daifei lah pemenangnya dan berjanji akan menjaga Xiaofei. Dan sekarang Daibu bingung harus bagaimana menceritakan hal itu jika ayahnya sudah mati tanpa harus menyakiti hatinya. Dan sekarang Daibu yang akan menjadi ayah angkatnya. Singkat cerita, dengan percaya diri Daibu mendatangi tempat pendaftaran sabung ayam, berniat balas dendam atas kematian dan ketidakadilan pada sahabatnya. Sempat diragukan dan dicemooh, Daibu berusaha optimis dan memikirkan nasib menang kalah belakangan. Singkat cerita, pagi sudah menyapa, pertanda pertarungan akan dimulai, yang akan Daibu harus berhadapan langsung dengan Raja Pejar yang 3 kali lipat jauh lebih tinggi dari badannya. Dan waktunya mereka bertukar posisi, dan sebelum memulai pertandingan Daibu menyapanya. Yang jelas hal itu membuatnya semakin bersemangat membunuh Daibu. Hingga lonceng dimulai, dia mengawali serangan. Sempat berhasil lolos tapi Daibu berhasil ditangkap dan Raja Pegar mengingat jika Daibu adalah teman dari ayam yang terakhir yang ia bunuh. Lekas Raja Pegar melempar ke pinggir ring dan dengan tubuh yang gempal membuat Daibu kembali. Dan kesempatan itu digunakan Raja Pegar untuk memfataliti punggungnya hingga terkapar. Sontak hal itu membuat heboh, pasalnya sebelum 1 menit Raja Pegar sudah berhasil membunuh Daibu. Dan di tengah selebrasi kemenangan Raja Pegar, semua harus terkaget dengan bertahannya Daibu yang sudah babak belur dan masih memfucekkan Raja Pegar. Merasa membutuhkan sentuhan terakhir, Raja Pegar terus menyerang mengayam buta tanpa ampun. Tapi nyatanya Daibu masih bisa menegakkan jari tengahnya. Bukti jika fisik bisa lemah tapi mental masihlah baja. Dan benar saja, serangan-serangan psikis fuck you dari Daibu cukup menghantui Raja Pegar, serta terbayang ancaman bosnya yang akan menjadikan ayam rebus jika gagal dalam kurang 5 menit. Dan saat itu Raja Pegar menyerangnya dengan cara brutal. Tapi lagi dan lagi Daibu terus menghadiahnya fuck you yang membuat Raja Pegar panik karena tinggal 1 menit lagi pertarungan akan berakhir. Dan jika tidak, ia akan dimasak oleh bosnya. Dan di situasi seperti ini ia memutuskan menggunakan doping, tapi yang ternyata obat itu menghilang dari celananya. Ternyata obat tersebut sudah berada di tangan Daibu. Dan selama ini Daibu sudah tahu jika Raja Pegar pengguna doping tersebut dalam pertarungannya. Dan dari situlah Daibu merelakan dirinya dihantam secara terus menerus, hingga tanpa disadari Raja Pegar ia mengambil obat tersebut dari celananya. Sembari fucek, ia menyuntikkan obat kuat tersebut ke tubuhnya hingga rasa di tubuhnya bercampur aduk yang membuat Daibu terdiam sejenak. Yang ternyata obat tersebut memang terlarang, bahkan tubuh Raja Pegar sendiri belum sepenuhnya bisa menerima efek obat tersebut dan menggunakannya hanya di situasi darurat saja. Dan di tengah pingsannya Daibu, tampak Devi yang berpesan untuk merawat anaknya Xiaofei. Hingga tiba-tiba semua penonton merasa tegang bersama langit yang mulai menghitam dan Daibu yang kembali bangkit dengan amarah yang besar dengan mata pucat serta dialiri cakra ayam. Dan tampak Raja Pegar yang mencoba melawan rasa takutnya, ia mencoba mengawali menyerang.
Tapi hal itu bukanlah apa-apa bagi Daebo. Serangan kedua Daebo berhasil menghindar dan malu jika kalah ditambah ancaman bosnya Raja Begar menyerangnya kembali dengan seluruh kemampuannya. Iya, ternyata serangan itu bisa ditahan dengan mudah oleh Daebo, dan kesempatan itu digunakan Daebo menyerang semua titik vital hingga terkapar. Hingga Raja Pegar yang kembali bangkit dengan serangannya yang mulai tak teratur bisa dengan mudah bagi Daebo menyerangnya. Ya, hingga saat akan mengakhiri, Raja Pegar menjelaskan bahwa seekor ayam petarung juga akan ada masa di mana ia sudah tak mampu untuk bertarung dan pasti ujung-ujungnya akan menjadi santapan manusia. Dan manusia cuma ingin melihat para ayam saling membunuh sebelum memakan para ayam. Mendengar penjelasan itu, Daebo mengubah targetnya pada bos peternakan di depannya dengan melempar Raja Pegar ke arah pria itu. Sempat tertembak, tapi serangan yang asli adalah Daebo sendiri di belakangnya. Dan berhasil memegang titik vital kepalanya dan meminta pada bos itu untuk membebaskan para ayam-ayam janda di sana, dan jika tidak, cakarnya akan menembus lehernya. Hingga pada akhirnya semua ayam petarung, Xiao Fei dan betina yang lainnya ikut dibebaskan dan membuat mereka berhamburan. Dan Daebo membisikkan pada bos itu akan ada suatu hari dirinya akan menjadi lebih kuat dan membuat manusia tunduk kepadanya. Dan saat akan membunuhnya, tiba-tiba Xiao Fei memanggilnya yang membuat Daebo lekas menjumpainya dan tak mau jika masa kecilnya diwarnai dengan ingatan kekerasan. Dan setelah ini Daebo berjanji akan hidup damai dan akan pergi ke selatan pulau. Hingga tiba-tiba tubuhnya yang kelelahan membuat ia harus terkapar dan kembali ke tubuh yang semula. Dan bos itu yang belum puas berusaha untuk menembak Daebo, tapi tiba-tiba Xiao Fei lebih dulu membawanya terbang pergi jauh. Singkat cerita, Daebo dan Xiao Fei turun dari sebuah perahu mendatangi sebuah pulau di sana dan mengganti identitas mereka sebagai Raja Ayam dan masuk ke pulau tersebut. Dan di sini semua makhluk hidup dengan damai dan tak ada namanya pemakan ayam. Hingga seketika Xiao Fei melihat seorang pria pembawa pedang terdampar di sebuah pantai. Daebo sempat mengabaikannya karena memang kebencian pada manusia yang egois dan sebagai pemangsa spesiesnya. Tapi pada akhirnya Daebo kembali dan menyeretnya ke tepian. Dan tampak pria itu berjubah dengan luka tepat di dadanya. Oke, yang bisa diambil dari part ini adalah menjadi seorang teman adalah pekerjaan yang mudah, tapi seorang sahabat adalah mereka yang tetap ada walaupun seluruh dunia menganggap kau sama sekali tak berharga. Dan itulah yang dilakukan Daebo di saat yang lain meremehkan Da Fei. Masih ada yang menyemangatinya, bahkan rela menjadi ayah dari Xiao Fei di saat Da Fei mati. Anjay, kata-kata mutiara. Aku kira ini tadi tamat loh, ternyata masih ada kelanjutannya tentang seorang pria terdampar. Entah bagaimana kelanjutannya, cuman Bambak Counter yang tahu. Kira-kira lanjut nggak? Silakan komen. Dan buat dibantu subscribe dong bro, tinggalkan klik subreke dan share biar saya tetap semangat dan tetap merangkum cerita. Dah sekian dari part satunya dan saya izin undur diri. Dadah, assalamualaikum.